kita mau berangkat ke BMKG Malang. Untuk apa? Ikuti perjalanan kami. Bapak Ibu, segera berangkat. Let's go! Hai, lagi apa? Ya anak-anak, kita sudah sampai. Kita mau mengisi buku tamu dulu ya. Anak-anak, kita sudah sampai di BMKG. Jangan lupa cuci tangan dulu ya. Sekarang kita akan belajar mengenai tentang apa itu BMKG. Oke, let's go. Shalom anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, hari ini kita outing kelas tapi virtual ya. Jadi kalian belajar, tapi ini Bu Maria tidak di Kediri anak-anak, tapi di Malang. Tepatnya di mana? Nih, di BMKG Malang. Selamat datang di BMKG Malang. Yuk kita belajar. Nah, anak-anak, kita sudah menemui beliau adalah staf yang ada di BMKG. Kita kenalan dulu ya anak-anak ya. Beliau. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Kita disambut dengan sangat baik. Nah, mungkin Bapak bisa memperkenalkan ke anak-anak. Bapak ini namanya siapa? Kemudian bagian apa Bapak mungkin anak-anak? Baik, selamat pagi anak-anak. Nama saya Arif Budiman Junaidi, dipanggil Pak Budiman ya sehari-hari. Saya di sini bertugas sebagai observator ya, observer ya istilahnya observer ya. Tugasnya adalah untuk mengamati cuaca yang terjadi di sekitar stasiun klimatologi Malang ini ya. Kita mengamati cuaca setiap jam ya, mulai jam 7 pagi sampai jam 10 malam ya. Kemudian kita laporkan ke pusat, ke BMKG pusat. Itu tugas kita. Nah, itu beliau Bapak Budiman, di mana Bapak Budiman ini nanti anak-anak yang akan mengantar kita, memandu kita untuk belajar banyak tentang BMKG. Ngomong-ngomong, anak-anak tahu nggak sih singkatan dari BMKG ini kepanjangannya apa coba? Yo, pasti kalian taunya cuma di TV ya. Tapi mari kita akan belajar. Apa sih singkatan dari BMKG? Ayo, B-nya apa ya? Badan, F-nya apa Pak? Meteorologi, Meteorologi, K-nya? klimatologi, Klimatologi, G-nya dan
geofisika. Nah, apa sih itu? Ada meteorologi, ada klimatologi, ada geofisika. Pasti kalian penasaran ya. Bu Maria sendiri di sini juga baru pertama kali anak-anak masuk di sini, dan Bu Maria juga penasaran. Nah, kalau kalian lihat di TV, baca di koran, atau mungkin lihat di HP kalian, nah itu ada perakiraan cuaca. Besok ada badai petir, nanti sore ada hujan deras. Itu kok bisa? Apa diramal? Ada Mbah Dukunnya? Wah, anak-anak jangan salah. Pak Budiman dan teman-temannya, beliaulah yang bekerja di balik semuanya itu. Nah, Pak Budiman, saya bertanya ini, anak-anak mungkin penasaran ya, kok bisa? Maksudnya bisa sih meramalkan seperti itu? Pasti bukan sulap, bukan dukun ya Pak ya. Nah, itu pasti ada sekolahnya anak-anak. Pak Budiman dulu juga sekolah seperti kalian ya, tapi khusus untuk cuaca dan iklim. Mungkin Pak Budiman bisa jelaskan sekolahnya di mana sih Pak, supaya bisa bekerja seperti ini? Jadi khusus untuk BMKG itu punya pendidikan namanya STMKG. STMKG. Ya, Gimana itu jadi Pak? kepanjangannya adalah Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Saya pernah dengar Pak, kita ngerang kayaknya Pak. Ya, di Pondok Betung. Oh iya, Ya, Tangerang. ada di Pondok Betung. Itu sekolah ikatan dinas. Ikatan dinas. Berapa tahun Pak sekolah di situ? Sampai yang B4, jadi 4 tahun. 4 tahun. Ya. Nah, anak-anak lihat, kalau mau menjadi staf-staf yang bekerja di balik BMKG ini, anak-anak juga harus sekolah ya. Di sini ada sekolah khusus skill ya, dimana bisa belajar, bisa membaca cuaca dan lain sebagainya. Nah, anak-anak kita akan belajar banyak dengan Pak Budiman, apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Jangan kemana-mana, setia terus untuk belajar. Semangat! Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar bersama-sama peralatan apa saja yang digunakan di BMKG ini. Nah, di sini ada Bapak Budiman yang akan memandu kita. Sebenarnya kok bisa sih ngukur curah hujan, terus hujan, cuacanya bagaimana? Nah, di sini alatnya anak-anak. Nah, kita akan belajar. Pak Budiman, Ya. boleh tanya mungkin ini alat apa ya? Ya, jadi ini yang putih semacam rumah ini adalah sangkar meteorologi. Ya. Sangkar meteorologi itu di dalamnya ada alat-alat. Nah, alat-alat di dalam sangkar meteorologi antara lain termometer bola kering, ya, sebelah yang berdiri, yang sebelah kiri, sebelah kanan termometer bola basah. Ya. Kemudian termometer maksimum yang mendatar, yang atas, yang bawahnya termometer minimum. Nah, alat ini kita amati setiap jam. Ya. Termometer bola kering fungsinya untuk mengukur temperatur udara, ya, suhu udara. Kemudian yang bola basah digunakan untuk menghitung nilai titik embun dan kelembapan udara. Kemudian yang maksimum itu untuk mengetahui suhu tertinggi dalam satu hari. Kemudian yang minimum itu untuk suhu yang terendah dalam satu hari. Ya. Kemudian yang ini adalah termohigrograf. Ini adalah
untuk mengukur suhu dan kelembapan udara, tapi secara otomatis ya. Jadi ada sensornya, kemudian ada gambar grafiknya. Kemudian di sini yang paling kiri ini ada PJ evaporimeter, itu untuk mengukur penguapan. Nah, itu yang di dalam sangkar meteorologi. Saya tanya lagi Pak, Ya. ini kira-kira dicek berapa jam sekali, mungkin bisa dijelaskan? Ya, tadi pengamatannya kita lakukan setiap jam sekali. Mulai jam 7 pagi ya, kita beroperasi sampai jam 22 malam ya, Sampai jam 10 malam. 22. Ya. Terus kemudian ini kan untuk melihat cuaca di Iya. untuk melihat cuaca ya Pak ya. Nah, yang jadi pertanyaan, hanya untuk Malang ini sajakah atau mencapai kota-kota yang lain selain di Malang? Ya. Jadi idealnya ya, satu alat cuaca itu lebih akurat untuk radius 15 km ya. Lebih dari 15 km diharapkan ada alat lain yang mendukung. Jadi kita di samping alat yang di stasiun klimatologi ini, kita juga ada alat-alat otomatis semacam AWS, itu kita letakkan di luar jangkauan dari 15 km tadi. Ya. Selain alat ini Pak, mungkin ada alat pendukung satu lagi mungkin yang bisa Ya. dijelaskan ke anak-anak? Ada. Jadi kita akan melihat ke penakar hujan ya. Ini cukup dulu. Penakar hujan ini gunanya untuk mengukur curah hujan. Ya. Ini Pak. Ya. Jadi misalkan terjadi hujan ya, kita pengukurannya setiap 3 jam sekali kalau terjadi hujan. Ya. Kita melakukan mulai jam 7 pagi, jam 10 ya, 10 pagi, jam 1 siang, kemudian jam 4 sore, kemudian jam 7 malam, terakhir jam 10 malam. Kalau ada hujan saja. Misalkan hujannya terjadi jam 11 siang ya, sampai jam 12. Berarti kita ngukurnya jam 1 saja. Gitu. Kalau nanti sore hujan lagi jam 3 sampai setengah 4, kita ukur lagi jam 4. Gitu. Jadi cara ngukurnya kita buka keran sini. Nah, misalkan ini ada airnya, ya, kita ukur sampai berhenti, kita tutup lagi. Nah, kita lihat berapa tinggi permukaan air. Nah, satuannya adalah milimeter. Ya, jadi misalkan hujan sebanyak 1 mm itu di sini ya, 1 mm itu sebanding dengan air sebanyak 1 liter disiramkan ke tanah seluas 1 meter persegi. Nah, jadi perbandingannya itu 1 mm di sini sama dengan 1 liter air disiramkan ke tanah seluas 1 meter persegi. Ya. Jadi kalau tanahnya itu luasnya 10 meter persegi, berarti 1 mm di sini sama dengan 10 liter air disiramkan ke 10 meter persegi. Gitu. Itu kalau 1, kalau 10 berarti dikalikan 10 lagi. 10. Iya. Jadi ada beberapa level ya untuk curah hujan itu. Jadi ada hujan ringan ya, hujan sedang dan hujan lebat dan sangat lebat. Ringan, sedang, lebat, sangat lebat. Ya. Jadi kalau untuk hujan yang jam-jaman atau yang per jam, itu kalau hujannya antara 0 sampai 5 mm itu kategori ringan. Ya. 5 sampai 10 itu kategori sedang ya. 10 sampai 20 itu kategori lebat, di atas 20 masuk ke sangat lebat. Ya. Begitu, Pak, ya. Ya. Terus yang jadi pertanyaan gini Pak, kan ada perakiraan cuaca Pak ya. Ya. Jadi kan itu mungkin untuk cuacanya besok Ya. atau mungkin nanti yang akan terjadi.
Nah, apakah alat ini juga bisa, alat yang itu juga bisa mempengaruhi yang untuk mengukur yang mana itu Pak? Kita Iya. Jadi yang kita amati tiap jam itu kita laporkan ke pusat langsung, ya. Di sana dikumpulkan data, setiap hari dikumpulkan, ya. Kemudian untuk perakiraan itu kita mempergunakan data hari-hari sebelumnya, ya. Misalkan 7 hari sebelumnya itu dirangkum keadaan cuacanya gimana, suhunya berapa, kecepatan anginnya berapa, ya, hujannya berapa. Nah, itu digunakan untuk memperkirakan untuk hari-hari berikutnya. Jadi data yang sebelumnya itu trennya gimana, ya, itu untuk memperkirakan cuaca untuk selanjutnya. Di samping dengan alat-alat yang lain, misalkan data dari citra satelit, ya, kemudian dari radar, ya, itu juga bisa digunakan untuk perakiraan cuaca. begitu. Saya kira cukup Pak ya untuk Iya. cuaca, untuk hujan Pak ya ini. Iya. Mungkin anak-anak mungkin itu alat yang mungkin anak-anak perlu tahu bahwa untuk memperkirakan cuaca ataupun hujan, inilah alat-alat yang berperan di balik semuanya ini, ya. Dan melalui tangan-tangan bapak-bapak yang sudah sangat profesional ini, beliau-beliau ini bisa memperkirakan apa yang akan terjadi ataupun cuaca yang sedang terjadi saat itu. Jadi bukan sulap, bukan sihir anak-anak ya, tapi memang ini ada beliau-beliau yang benar-benar berjasa untuk mengetahui cuaca dan curah hujan. Baik, anak-anak, kita akan diajak ke ruangan observasi sama Bapak Budiman. Kita akan belajar apa lagi ya di sana? Yuk, ikuti terus. J, anak-anak, kita sudah sampai di ruang observasi. Ruangan apa ini anak-anak? Kita akan tahu banyak bagaimana ruangan ini digunakan, kemudian untuk apa ruangan ini. Yuk, mari Pak. Ya, baik. Jadi yang setiap jam kita amati di taman alat tadi, ya, kemudian kita masukkan ke komputer di sini, ya. Nah, di sini ada formnya, ya. Nah, kita masukkan data-data cuaca di sini. Kemudian kita kirim ke pusat, ya, setiap jam. Nah, di samping alat untuk pengiriman data, kita juga ada monitor untuk AWS. AWS itu adalah singkatan dari Automatic Weather Station. Jadi alat otomatis untuk mengukur cuaca. Alatnya ada di lapangan tadi, di taman alat. Nah, ini monitornya. Oh, ini otomatis Pak ya? Iya. Jalan sendiri seperti Iya, ini? setiap detik dia akan mengupdate cuaca. Jadi di sini ada air temperatur, ya, suhu udara, kemudian humidity itu kelembapan, kemudian pressure itu tekanan udara, ya. Ini wind direction itu arah angin, ini arah anginnya 90 derajat, kemudian wind speed itu adalah kecepatan angin, satuannya knots, ya. 1 knots itu sama dengan 1,8 km per jam. Kemudian rainfall itu curah hujan, satuannya milimeter. Kemudian radiation itu radiasi matahari, satuannya watt per meter persegi. Kemudian saya mau tanya, kira-kira instansi apa yang memerlukan informasi penting dari BMKG ini Pak? Mungkin penerbangan atau apa, mungkin ada yang lain selain penerbangan yang sangat memerlukan informasi dari BMKG. Jadi yang selama ini paling dekat itu adalah BNPB atau kalau yang di daerah itu BPBD. Itu kita sering kolaborasi, ya, pertukaran informasi. Kemudian di Pemda juga kita memberikan informasi, ya, terutama untuk kalau stasiun klimatologi ini biasanya kerjasama dengan dinas pertanian, ya, karena untuk menentukan musim, kan, tugas dari stasiun klimatologi ini untuk menentukan musim kemarau atau musim penghujan. Nah Pak, saya ingat anak-anak mungkin tahu ya pelajaran kalau kita punya 2 musim ya di Indonesia ini, ada musim kemarau sama musim penghujan. Nah,
kalau kita tahu yang kita pelajari kemarau itu April sampai September, sedangkan hujan itu Oktober sampai Maret. Tapi Pak, kalau kita lihat kondisi sekarang ini, bahkan aneh, mungkin hujannya terlalu lama dan kemaraunya mungkin hanya sedikit, atau bahkan kemaraunya yang panjang, hujannya sedikit. Seakan-akan sudah berubah semuanya. Itu apa Pak yang bisa yang mempengaruhi seperti itu? Ya, jadi kita ketahui sekarang ini bumi memang sudah mengalami climate change ya, atau perubahan iklim ya, secara global. Jadi memang untuk April Oktober itu kalau keadaan iklimnya itu normal itu masih berlaku. Cuman kadang terjadi beberapa fenomena, antara lain bisa La Nina, bisa El Nino ya, monsun. Ya. Jadi banyak faktor-faktor yang sekarang ini mempengaruhi pergeseran musim. Ya. Kalau tidak ada faktor-faktor yang mempengaruhi tadi, itu mungkin bisa siklusnya tetap April Oktober atau Oktober April. Tapi karena sekarang banyak terjadi fenomena La Nina, El Nino dan lain sebagainya, akhirnya bergeser, bisa mundur, bisa maju, nah gitu. Itu yang sedang terjadi. Tapi itu punya efek nggak Pak kira-kira? Efek mungkin ada efek berbahaya atau mungkin hanya biasa-biasa saja. Ada efeknya nggak Pak? Ya, efeknya memang secara iklim tidak terlalu membahayakan ya, tapi harus diwaspadai. Jadi kita harus memang dalam kehidupan sekarang ini kita harus akrab bersandingan dengan perubahan cuaca. Jadi masyarakat diharapkan memang harus selalu memperhatikan informasi terutama dari BMKG ya, terkait tentang cuaca. Jadi banyak yang bisa diakses, bisa dari website, ya, aplikasi juga ada, atau bisa langsung datang ke kantor terdekat juga bisa. Ya, terima kasih ya Pak. Iya. Nah, anak-anak, ruang observasi ini sangat berguna ya untuk beliau-beliau bekerja. Nah, kalian sudah paham semuanya ya. Nah, kita akan lanjut terus belajar kita. Jangan kemana-mana. Nah, anak-anak, kalau anak-anak sering melihat televisi, kalian tahu ya, kalau di situ nanti akan diperkirakan ada badai petir, mungkin nanti akan terjadi gelombang dan lain sebagainya. Mungkin kita akan tanya-tanya di sini, kok bisa ya, bisa terbaca sebelumnya kejadian-kejadian itu. Baik Pak, akhir-akhir ini memang banyak sekali banjir Pak ya di negara kita terutama. Nah, bagaimana peran BMKG ini, maksudnya kan sebenarnya bisa diprediksi ya Pak ya, seperti itu. Nah, kalaupun nanti akan terjadi banjir, kira-kira apa yang dilakukan BMKG ke masyarakat ketika nanti akan terjadi banjir? Jadi kita intinya memberikan informasi awal ya, atau peringatan dini terkait bencana alam yang akan terjadi. Khusus untuk banjir, kita ada namanya peta rawan banjir ya. Jadi daerah-daerah yang memang rawan terjadi bencana banjir itu ada diinformasikan titik-titiknya ya. Nah, kemudian kalau terjadi cuaca ekstrim, kita akan menginformasikan kepada masyarakat. Jadi misalkan 3 hari ke depan akan terjadi cuaca ekstrim. Nah, titik-titik yang rawan bencana banjir tadi itu harus diwaspadai di sana. Kemungkinan terjadi banjir akan sangat besar. Gitu. Ya. Baik Pak. Kemudian saya angkat juga fenomena yang akhir-akhir ini terjadi anak-anak ya. Beberapa waktu yang lalu Bu Maria juga baca status teman-temannya Bu Maria kalau di Malang ini beberapa kali terdengar dentuman Pak. Nah, dentuman waktu malam hari terutama. Nah, itu sebenarnya banyak yang bingung, banyak yang takut, banyak yang ragu-ragu apa itu sebenarnya suaranya. Sebenarnya apa sih Pak? Kalau memang benar-benar secara kejadian alam itu sebenarnya apa Pak? Iya. Jadi sebenarnya ini masih dalam penelitian para ahli ya. Cuman kalau dari BMKG sendiri
dari alat-alat yang dimiliki BMKG itu semuanya belum menunjukkan asal dari bunyi dentuman tersebut ya. Kita punya alat misalkan di stasiun geofisika itu ada alat untuk kelistrikan udara, itu biasanya untuk mengetahui adanya petir ya. Nah, itu namanya alatnya adalah lightning detector. Nah, pada waktu terjadi dentuman di lightning detector tersebut tidak menunjukkan adanya sinyal-sinyal kejadian petir. Jadi kemungkinan dari petir kemungkinan bukan ya. Bukan. Kemudian kalau dari citra radar juga waktu itu tidak menunjukkan adanya pertumbuhan awan yang mengandung petir. Jadi kalau dari BMKG alat-alat yang kita punya itu belum ada yang bisa menjelaskan penyebab dari dentuman tersebut. Iya Pak, semoga itu bukan suatu hal yang membahayakan ya. buat kita. Katanya ada yang lempengan dan lain sebagainya. Ya. Tapi kita berdoa bersama-sama semoga bukan hal yang membahayakan. Ya, mudah-mudahan. Baik. Baik, anak-anak, kita akan melihat alat-alat yang lain selain dua alat yang dijelaskan sama Pak Budiman tadi. Alat-alat apa saja? Monggo Pak, Ya. kita jalan. Kita sekarang ke alat namanya Campbell Stock. Campbell Stock. Ini Pak ya? Ya. Jadi sekilas seperti bola peramal itu. Nah, kayak bagus Iya. ini Pak. Campbell Stock ini fungsinya untuk mengukur lamanya penyinaran matahari dalam satu hari. Ya. Jadi bola kaca ini dia akan memfokuskan sinar matahari, ya, sehingga bisa membakar kertas ini. Oh, ini nanti ditunggu sampai terbakar Pak. Jadi nanti sore setelah matahari terbenam, kertasnya ini diambil. Oh gitu. Nah, nanti yang terbakar itu akan berlobang dan membentuk garis. Berarti nanti yang diamati kertasnya ini Kertasnya, Pak ya? ya. Jadi nanti berapa lama matahari bersinar itu kita bisa lihat dari berapa panjang lobangnya tadi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ini. Tadi ini mau air kan? Bola lagi anak-anak. Ya. Kalau yang ini namanya Gun Bellani. Namanya cantik Pak. Iya, Gun Bellani. Fungsinya untuk mengukur radiasi matahari. Ya. Jadi berapa energi dari matahari yang bisa sampai ke bumi itu diukur oleh Gun Bellani. Ya. Matahari. Ya. Masih ada alat lagi Pak? Kita ke termometer tanah. Termometer tanah. Termometer tanah anak-anak. Baru tahu kan kalau Nah. tanah itu juga punya termometer. Nah, jadi termometer ini semuanya adalah termometer air raksa. Ya. Nah, ujung dari termometer air raksa ini ditancapkan ke dalam tanah dengan kedalaman yang berbeda-beda. Beda-beda. Mulai dari yang 0 cm ya, kemudian 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm ya, kemudian 50 cm, yang terakhir 1 meter. Ya. Untuk mengukur apa Pak ini tadi? Suhu tanah. Suhu tanah. Nah, jadi tanah ada beberapa lapisan tadi ya, dari kedalamannya itu kita ukur suhunya. Oh gitu. Di sini ada dua, bentar. Oh gitu. Ada dua, ada yang tidak berumput dan ada yang berumput. Oh, Ya, pengaruh ya Pak ini Pak ternyata. pengaruh. Oh pengaruh. Nah, berbeda. Beda ya anak-anak ya. Ya. Yang ini ada rumputnya. Gitu. Tapi intinya sama untuk mengukur suhu Ya, dalam tanah. ya, sama. Oh gitu. Pak, saya tertarik yang muter itu Pak. Boleh Oh ya, nggak, Pak? silakan, Saya ke- silakan. Lewat sana. Ini alat untuk apa
apa ini Pak? Kok bisa muter-muter Ya. seperti ini? Jadi yang seperti mangkok ini ya, namanya adalah cup counter anemometer. Ya. Anemometer untuk mengukur Berarti kalau anemometer itu untuk mengukur kecepatan angin. kecepatan angin. Ya, jadi kalau ada angin, ini akan berputar. Semakin kencang anginnya, semakin kencang juga Semakin putarannya. kencang. Ya, gitu. Anemometer. Ya, ini ada dua. Satunya, Yang oh, yang tinggi itu 2 meter, kalau yang rendah ini setengah meter. berbeda Pak ya? Berbeda. Fungsinya. Nah, kalau yang lebih rendah biasanya anginnya lebih rendah, Oh gitu. lebih pelan karena banyak hambatan kan, pohon-pohon apa ya, Itu bisa. bangunan. Nah. Yang terakhir Pak, saya penasaran juga itu Pak, yang kayak teropong-teropong gitu Pak. Oh itu. Matahari Lanjut juga. ya. Panas anak-anak. Panas. Hot. Sehat. Tapi Bu Maria sambil membuang virus ya. Nah, ini apa ini anak-anak penasaran? Bapak Budiman yang akan menjelaskan. Baik, namanya adalah singkatan ya, Iya. ASRS. Maaf, ASRS. ASRS. Nah, A-nya itu automatic, ya, S-nya itu solar, R-nya radiation, S-nya yang terakhir system, ya, automatic solar radiation system. Nah, ASRS. Ya, jadi alat ini akan merekam ya berapa radiasi matahari, dan radiasi matahari itu ada dibagi bermacam-macam. Ada yang radiasi langsung ya, ada radiasi yang dikembalikan oleh bumi ya, ada radiasi yang diserap oleh udara. Nah, itu semua bisa dibaca oleh alat ini secara detail ya. Kalau yang Campbell stock tadi itu cuman lamanya penyinaran matahari. Kalau ini lebih lengkap lagi. Lengkap lagi. Iya. Ini nggak sembarang bisa nyentuh Pak ya? Kalau Emang nyentuh nggak boleh aja disentuh? ini boleh. Oh, Yang ini boleh. Boleh anak-anak Kalau ini ya. jangan. Tapi kalau sentuh Bu Maria takut Iya. kesetrum. Jadi dia akan bergerak mengikuti pergerakan matahari. Jadi sekarang matahari condong ke sana. Oh, ini ngikuti Pak. Mengikuti. Oh, gitu. Kalau sore akan ke sana. Wih, hebat. Jadi tiangnya ini akan bergerak mengikuti pergerakan matahari. Kalau nggak ada sinar matahari Pak, ke bawah? Dia tetap di format ya sesuai dengan rotasi sampai matahari tenggelam. Tenggelam. Nah, Oh. Jadi nggak sampai ke bawah lagi. Iya, Ke sini sudah berhenti. Oke, Mas, anak-anak satu kali lagi ya di belakangnya Bu Maria ini. Nah, Oh. ini Pak. Ini kayak saya pernah ini lihat ini di batu Ya. banyak ini. Ya, pelajaran kita ini Pak, minta tolong dijelaskan. Ini sebenarnya alat pendukung dari ASRS ini. Jadi ini adalah power supply untuk pengisian daya apabila listrik dari PLN Padam. mati ya. Ini panel ya Pak Jadi kayaknya. panel surya ini. Panel surya anak-anak Ya. yang selama ini kalian pelajari ini loh modelnya Ya, panel. Pak, panel pegang surya. boleh Pak? Boleh, enggak apa-apa. Nyetrum enggak Pak? Enggak. Enggak ya Pak ya? Ya. Enggak. Enggak. Jadi alat-alat di sini itu harus beroperasi 24 jam. Ya, sehari semalam terus tanpa putus. Terus enggak pulang loh Pak? Nah, kalau yang bertugas itu cuma sampai jam 10 malam. Oh gitu. Ya. Tapi kalau alatnya terus nggak boleh mati. Dia terus merekam 24 jam. Oke. Anak-anak itu alat-alat yang digunakan di BMKG ini. Paham kan sekarang? Jadi di ruangan ini itu diproduksi seluruh produk informasi utama kita. Ada yang 10 harian, ada yang bulanan, dan juga ada yang musim. Nah, seperti diketahui bahwa di Jawa Timur itu secara umum mempunyai dua musim kemarau dan musim penghujan. Nah, ini saya tunjukkan bahwa salah satu produk kita untuk musim itu sedang kita
sedang kita buat untuk sekarang itu adalah musim hujannya di mana? Itu adalah musim kemarau. Ini adalah produk terakhir kita awal musim hujan. Tampilannya seperti ini. Satu contoh itu dari Kediri, utara, selatan, timur, barat, Tengah Pak. di tengah. Satu contoh misalkan di tengah sini di kotanya Bu ya. Iya. Di kotanya seperti ini. Ini awal musim hujan. Tempoh hari kita perakirakan akan datang di periode November 2. November 2. Itu semua produksinya di sini. Yang kita produksi di sini. Jadi di samping pengamatan, salah satu tugas dari BMKG Stasiun Klimatologi Malang juga menyampaikan informasi terkait perakiraan musim. Salah satu contohnya. Nah, sekarang di periode bulan ini sedang kita produksi sedang kita buat untuk musim kemarau. Di samping itu juga ada yang bulanan. Nah, maaf yang bulanan seperti ini. Ini yang terakhir sudah kita rilis beberapa hari yang lalu. Ini pertama berisi bagaimana sih kondisi curah hujan itu di bulan Januari. Sifat di sini bukan dia baik atau buruk, tapi lebih ke arah lebih banyak atau lebih sedikit. Nah ini contohnya kita fokus ke Kediri, bahwa dia Kediri di kota itu berwarna jauh lebih hijau dibanding daerah yang lain. Artinya hijau ini adalah warna seperti ini. Curah hujan tinggi. Berarti selama bulan Januari itu curah hujannya sangat tinggi untuk di wilayah kota Kediri. Betul Pak. Banjir Pak. Iya. Pinggir kali Bu. Nah seperti ini juga tidak hanya apa yang sudah terjadi di waktu lampau, tapi juga kita prediksi bagaimana di bulan Maretnya seperti apa, di bulan Aprilnya seperti apa. April ini Pak ya? Ya. April Kediri. Contoh Maret ya, Maret Kediri itu kondisi curah hujannya masih tinggi, berkisar antara 300 hingga 400. Waduh, banjir. Jadi patut waspada. Kemudian untuk bulan April, ternyata sudah berwarna kuning, artinya intensitasnya sudah berkurang jadi 200-300. Demikian juga nanti untuk di bulan Mei. Berarti di saat kita di bulan Februari ini kita bisa melihat bagaimana curah hujan di 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, dan 3 bulan ke depan. Demikian. Luar biasa. Terima kasih Pak. Ya seperti inilah. Anak-anak, kita akan belajar satu kali lagi bencana yang mungkin sekarang ini kita perlu pertanyakan ya. Ini masih sama Bapak Budiman. Duduk Pak. Boleh silakan. Baik, anak-anak, sekalipun Bu Maria dari Malang, tapi kita tetap menjaga protokol kesehatan, kita jaga jarak. Pak Budiman pakai masker, Bu Maria juga pakai masker. Ya, kalian juga harus tetap seperti itu supaya sehat. Nah, Pak Budiman ini masih sekitar bencana alam. Iya. Tadi kan ada cuaca, ada iklim, ada curah hujan dan sebagainya. Nah, ini satu lagi tentang gunung meletus Pak. Nah, ini semuanya kan saya lihat fenomena alam sekarang sedang erupsi, banyak gunung yang sedang erupsi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah BMKG di Malang ini juga mengetahui atau mungkin mendeteksi dini untuk gunung meletus? Iya. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi khusus untuk gunung berapi itu ada jadi instansi sendiri yang mengamati, yaitu BVMBG. Itu kepanjangannya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Gunung Berapi. Nah, itu ada BVMBG, itu di bawah IPI gitu. Ya, jadi kalau BMKG itu tidak mengamati gunung berapi. Jadi kita ada untuk mengamati gempa ya. Gempa pun itu adalah gempa yang tektonik, bukan gempa dari gunung berapi. Gempa ringan Pak ya, bisa dikatakan. Tektonik itu adalah gempa yang diakibatkan dari pergeseran lengket. Oh gitu. Nah, kalau itu gempa tektonik berarti tetap menyangkut bencana Pak ya. Nah, sekarang saya mau tanyakan ini Pak.
ternyata di BMKG ini anak-anak tidak untuk mendeteksi gunung meletus. Ada instansi lain yang bekerja di dalamnya. Nah, sekarang Pak Budiman tadi menyinggung tentang gempa, yaitu gempa tektonik di mana ada pergeseran lapisan kulit bumi. Nah, Pak Budiman, yang saya tanyakan, bagaimana bisa mendeteksi adanya gempa? Gitu. Jadi biasanya kan, oh ini nanti ada gempa, gitu. Bisa nggak Pak mendeteksi seperti itu? Ya, sampai saat ini belum ada alat untuk memperakirakan akan ada gempa. Yang ada adalah alat untuk mengukur gempa. Oh, alat itu namanya Ya, apa Pak? namanya adalah seismograf. Oh, seismograf. Jadi sampai sekarang belum ada ilmu yang mempelajari tentang perakiraan gempa. Jadi gempa tidak bisa diperkirakan akan terjadi kapan, ya itu tidak bisa. Kalau diukur berapa kekuatan gempa itu bisa. Rahasia Tuhan ya Pak. Ya. Ternyata anak-anak gempa itu tidak bisa diukurnya, itu hanya Tuhan yang tahu. Nah Pak, pertanyaan terakhir ini Pak, berapa skala Richter kira-kira kalau terjadi gempa itu yang aman untuk manusia, jadi nggak sampai terjadi kerusakan gitu lah Pak? Berapa skala Richter? Jadi kalau di BMKG itu biasanya yang diinformasikan ke masyarakat itu adalah gempa yang berukuran di atas 5 skala Richter. Itu baru diinformasikan. Jadi kemungkinan besar yang di bawah 5 itu tidak terlalu berefek yang sangat membahayakan kepada masyarakat. Ya. Oh gitu Pak, jadi di bawah 5 Pak ya kita aman gitu ya. Atau mungkin Ya, pas 5 gitu ya. Memang tergantung dari kondisi lokal juga ya. Kondisi tanah di daerah itu, kemudian kondisi bangunannya juga berpengaruh. Oh gitu. Ya. Pak Budiman, terima kasih atas informasi yang diberikan kepada Sama-sama. kita semua. Anak-anak, kita sudah belajar banyak dengan Pak Budiman. Kita panas-panas ya, Pak Budiman sudah mau mengantar ke sana. Kita ditunjukkan beberapa alat yang memang anak-anak Bu Maria sendiri pun belum tahu itu ya. Baru kali ini Bu Maria melihat yang namanya panel surya, yang namanya untuk mengukur suhu tanah, untuk mengukur tekanan curah hujan, tekanan udara dan sebagainya. Kita coba belajar banyak. Terima kasih Pak Budiman atas waktunya. Semoga bermanfaat. Amin. Anak-anak pasti senang. Senang kan anak-anak? Nah, anak-anak, inilah pembelajaran kita di BMKG Malang. Anak-anak tetap semangat. Apa yang kita pelajari sekarang ini belum menjadi berkat buat anak-anak semuanya. Semangat belajar anak-anak. Tuhan memberkati.